Ya, oke. Selamat siang semua anak-anak. Di sini Pak Ricardo Siahaan yang berbicara. Jadi sepanjang sosialisasi Gredu ini, Bapak minta untuk semua mikrofon boleh di-off-kan dulu, supaya nanti tidak mengganggu tutorial oleh pihak Gredu. Ya. Jadi silakan di-off-kan dulu. Nanti kalaupun ada pertanyaan, silakan boleh disampaikan pada kolom chat ya. Kita punya kolom chat di sana, silakan boleh diketik pertanyaannya ya. Walaupun mungkin nanti ada butuh bicara, boleh dibuka mic-nya ya. Kalau dibutuhkan, tapi kalau memang sedang tidak butuh untuk bicara, silakan mic-nya di mute dulu ya, di off-kan dulu mic-nya supaya tidak mengganggu. Oke, sudah 72 orang. Ini ada 4 kelas, kurang lebih mestinya ada 120 yang gabung. Tapi mudah-mudahan nanti bisa mencapai sampai 100 orang peserta. Ya. Kemudian Bapak harapkan semua sudah pegang kode unik ya, yang sudah dibagikan di grup Gredu masing-masing. Nanti silakan boleh dicoba untuk login ketika proses penjelasan. Jadi nanti tidak bingung, kalaupun nanti ada masalah, tidak apa-apa, di kolom chatnya diketik saja apa masalahnya. Dan tolong diperhatikan untuk kode uniknya, huruf besar, huruf kecil, kemudian tanpa spasi, itu tolong diperhatikan. Karena kadang-kadang ada yang di ujung, di akhirnya pakai spasi. Ketika di enter, dia gagal, tidak mau. Itu diperhatikan. Atau harusnya ada titik, titiknya tidak dipakai. Ya, itu nanti tolong diperhatikan, nanti silakan dicoba. Kalau ada pertanyaan, sekali lagi boleh lewat kolom chat. Oke, ya kita tunggu sebentar lagi, mudah-mudahan bisa sampai 90 atau 100 untuk maksimal ya. Semuanya boleh ikut. Ya, terima kasih. Oh iya, satu hal lagi, untuk menghemat bandwidth, boleh kameranya juga di-off-kan ya. Untuk menghemat bandwidth, boleh kameranya di-off-kan dulu. Nanti kalau memang mau bertanya, baru di-on-kan lagi, tidak apa-apa. Tapi jangan pergi ya dari depan handphone, karena kalau di-off-kan nanti lari gitu ya. Stay tune di sini ya. Tetap di sini setia sampai selesai kegiatan. Mudah-mudahan semua penjelasan yang ada bisa jelas dan kalian pun tidak terhambat ketika menggunakan Gredu. Ya, oke. Bagaimana Pak Anto? Kira-kira? Bisa kita mulai? Ya. Silakan Pak, kalau sudah bisa dimulai. Ya. Bagi kawan-kawan yang sebelumnya menginformasikan lagi, apabila kawan-kawan mempunyai paket data banyak, silakan dinyalakan videonya. Tapi kalau misalnya emang jaringannya kurang bagus dan paket datanya sedikit, disarankan tidak menyalakan video. Tapi kalau dibalikan lagi kepada kawan-kawan nih, kalau enaknya menggunakan video, ya silakan. Baik, saya mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Perkenalkan, nama saya Anto dari Gredu. Mohon maaf, saya tidak bisa nyalakan videonya karena jaringan saya kurang bagus. Di sini kawan-kawan bisa menggunakan aplikasi Gredu Student ini dengan dua cara. Yang pertama bisa menggunakan, saya akan sharing.
Nah, tampilannya akan seperti ini apabila kawan-kawan mengaksesnya lewat PC atau laptop. Tapi apabila kawan-kawan mengaksesnya lewat mobile juga bisa di-download di Play Store ataupun App Store dengan nama Gredu Student. Ya kawan-kawan ya. Nah, kawan-kawan sudah mendapatkan kode unik. Apa yang harus dilakukan di langkah yang pertama? Di sini kawan-kawan bisa mengklik apabila kawan-kawan menggunakan PC atau laptop, ditekan klik verifikasi akun yang di bawah ya kawan-kawan. Tetapi apabila kawan-kawan menggunakan handphone yang sudah mendownload aplikasi Gredu Student, itu kliknya daftar. Di sini masukkan kode unik, sama begitu ditekan pertama kali yaitu daftar, lalu masukkan kode unik masing-masing kalian, kawan-kawan. Ini contoh. Kode uniknya sudah dimasukkan, lalu tekan daftar. Nanti kawan-kawan dilakukan untuk proses selanjutnya yaitu memasukkan email kawan-kawan. Boleh email pribadi, email sekolah, itu boleh. Kalau kawan-kawan ada email sekolah, tapi sarankan ya lebih baik email pribadi. Biar kawan-kawan ingat emailnya apa. Setelah kawan-kawan memasukkan email, lalu dimasukkan sehabis itu, step selanjutnya yaitu membuat password. Membuat password minimal minimal 8 digit, itu boleh disamakan dengan passwordnya email ataupun passwordnya media sosial yang mudah diingat oleh kawan-kawan. Setelah sudah, nanti ada tulisan verifikasi berhasil. Nah, setelah kawan-kawan mengaktifkan akun Gredu masing-masing, setelah berhasil, kawan-kawan di sini masukin emailnya di sini dan passwordnya di sini. Mungkin saya akan tunggu sampai 5 menit sampai kawan-kawan silakan sambil dipraktekkan kawan-kawan mengaksesnya. Kayak Iren ya, Indah masih bingung? Atau Sandi? Gimana, boleh dinyalain mic-nya? Apakah ada pertanyaan sampai proses verifikasi akun? Silakan dinyalakan mic-nya satu-satu. Ya, Iren. Tidak ada pertanyaan, tapi kadang-kadang aplikasinya itu error, keluar biasanya. Keluar sendiri aplikasinya? Ya, Iren Iya, ya? Pak. Iya. Iren menggunakan Android atau iPhone? Android. Android. Cara pertama yang Iren bisa lakukan yaitu di uninstall, install lagi saja. Karena itu biasanya dari device atau handphonenya Iren. Mungkin ada crash atau kebanyakan, ini bercanda ya, TikTok. Canda ya Iren ya. Ya, Pak. Mungkin Iren bisa dicoba. Nanti diinstal lagi Iren. Ya Iren ya. Ya, terima kasih Pak. Sama-sama. Lalu ada lagi selain Iren? Dari Sandi atau Intan atau tadi yang mau nanya siapa ya? Meta, tadi mau nanya karena duluan Iren. Iren bisa dinonaktifkan lagi ya, mic-nya ya. Meta, mau nanya? Tidak ada yang bertanya ya? Berarti untuk tahap verifikasi, kalau tidak ada yang bertanya, saya rasa kawan-kawan sudah bisa untuk melakukan verifikasi. Langkahnya cukup mudah, saya ulangi kembali. Kalau kawan-kawan memverifikasinya lewat PC atau laptop, klik verifikasi akun.
Lalu, kalau misal menggunakan handphone, bisa di-download aplikasi terlebih dahulu di Play Store atau App Store dengan klik daftar, masukkan kode unik yang sudah diberikan. Setelah itu masukkan email kawan-kawan, terserah mau email media sosial, mau email apa, yang penting kawan-kawan ingat. Dan password setelah masukkan email, dan passwordnya dimasukkan, dibuat sesuai juga keinginan kawan-kawan yang mudah dihafal. Mau disamakan dengan password media sosial ataupun email, itu silakan, tidak apa-apa. Saya tanyakan pertanyaan satu kali lagi. Apa dalam proses verifikasi ada yang ingin ditanyakan dari kawan-kawan? Boleh dinyalakan mic-nya. Kalau tidak ada, saya lanjut. Setelah kawan-kawan memverifikasinya dengan memasukkan email dan password sesuai keinginan kawan-kawan, di sini dimasukkan seperti ini. Ini contoh email saya dan password saya. Lalu tekan masuk. Di handphone juga sama, tinggal langsung tekan masuk. Kalau sudah verifikasinya berhasil. Nanti kawan-kawan akan melihat tampilannya seperti ini. Baik di laptop maupun di handphone juga sama. Menunya ada menu performa, pembelajaran, daftar tugas, seperti itu. Di sini kawan-kawan saya contohkan lewat PC atau laptop. Di sini kawan-kawan di menu beranda, kawan-kawan bisa mengetahui kawan-kawan belajar apa hari ini. Tinggal dipilih sebelah kanan, ini ada jadwal kelas. Misalnya belajar praktikum akuntansi perusahaan jasa, pengajarnya siapa, ruangannya berapa, dan jam berapa. Sampai jam berapa. Seperti ini kawan-kawan. Ataupun di sebelah kiri, kawan-kawan bisa lihat, misalnya kawan-kawan ingin melihat, saya hari Jumat besok belajar apa sih, tinggal diklik saja. Seperti ini. Oh, saya besok belajar PKWU, pengajarannya Pak Alfredo. Ataupun di bulan sebelumnya, tinggal dipilih. Seperti ini. Seperti ini kawan-kawan. Lalu di sebelah kanan yang ada ujian. Ujian ini apa? Ujian adalah sebagai informasi. Kawan-kawan bisa lihat di sini PTS tanggal berapa atau PAS tanggal berapa yang sudah diinfokan oleh gurunya, Bapak Ibu guru. Lalu sebelah kanan ini ada informasi harian. Ini diinformasikan dari sekolah. Misalnya ada pembagian rapot, ada kelas meeting, nanti akan ada informasi sebelah sini. Lalu apabila kawan-kawan ingin mengganti email dan passwordnya, tinggal klik ubah profile. Dan bisa diunggah fotonya, foto cantik dan foto ganteng kawan-kawan. Tinggal nomor telepon, email, seperti media sosial kawan-kawan. Di sini diganti emailnya apabila kawan-kawan ingin mengganti emailnya. Dan di sini ada ganti kata sandi apabila kawan-kawan ingin mengganti kata sandinya. Nah, kawan-kawan bisa lihat di sebelah kanan ada gambar lonceng, ataupun kalau misalnya kawan menurut aplikasi Gradus Student, nanti kalau misalnya Anda bersifat informasi, akan ada seperti tampilan WA, bahwa ada informasi seperti itu kawan-kawan. Lalu di sini ada message, adalah informasi misalnya kawan-kawan informasi misalnya ke ibu gurunya dan akan masuk ke kawan-kawan dan juga orang tua. Seperti itu. Untuk menu beranda itu terlebih ke jadwal dari belajar kawan-kawan. Mungkin ada pertanyaan dari kawan-kawan? Silahkan. Silakan Sandi. Ada yang ingin ditanyakan Sandi?
Tidak ada, Pak. Tidak ada ya. Kalau Sandi Gustaven, Nggak ada, Pak. kan? Gak usah malu-malu. Lanjut. Kita lanjut ke menu selanjutnya yaitu performa. Di handphone juga ada kawan-kawan performa. Di sini kawan-kawan bisa mengetahui nilai-nilai kawan-kawan. Misalnya di sini, kok nilai akuntansi keuangan saya 63, komputer akuntansi, kehadirannya 100%. Tapi kawan-kawan apabila ingin melihat kenapa dapat 63, tinggal ditekan saja mata pelajarannya. Di handphone juga sama. Di sini kelihatan nilai kawan-kawan semuanya. Wah, ternyata saya ada di tanggal 6 Mei kemarin, saya tidak mengerjakan tugas. Jadi nilainya kosong. Seperti itu. Lalu di sini semua kelihatan kawan-kawan, nilai-nilai kawan-kawan. Jadi kawan-kawan dengan ada nilai-nilai ini, kawan-kawan bisa berintrospeksi diri. Oh, saya akuntansi keuangan 63. Wah, saya harus belajar lebih giat nih di akuntansi keuangan. Lalu, di sini ada sikap. Sikap ini yang memberikan penilaian yaitu Bapak Ibu Guru. Misalnya seperti ini nih, disiplinnya negatif. Pelapornya Pak Syahrial Rubani, tanggal 8 Juli kemarin, deskripsinya bolos jam pelajaran. Jadi kawan-kawan jangan berkecil hati, misal dapat penilaian sikap kurang bagus dari Bapak Ibu Guru. Itu sebagai balik lagi introspeksi diri dan jangan dirubah untuk kebiasaannya. Lalu yang ketiga yaitu absensi, kawan-kawan juga bisa mengetahui sudah berapa kali saya sakit, izin atau apa, dan juga berapa kali saya bolong di jam mata pelajaran. Ternyata kalau kosong seperti ini, berarti kawan-kawan tidak ada yang bolong. Seperti ini, berarti tidak ada yang bolong kawan-kawan. Jadi masuk terus kalau kosong. Untuk menu performa lebih ke melihat nilai kawan-kawan secara real, lalu melihat nilai dari penilaian all, sikap, dan juga absensi kawan-kawan. Jadi cukup klik saja kelihatan. Mungkin ada pertanyaan dari kawan-kawan terkait menu penilaian. Gak usah sungkan-sungkan, karena setiap kawan-kawan ujian online menggunakan Gradle, saat guru sudah mengkoreksi, saat itu juga nilainya langsung terkirim, langsung bisa tampil di akun kawan-kawan. Dan juga orang tua tak mengetahuinya. Jadi kawan-kawan bisa berintrospeksi diri terkait mata pelajaran yang kurang, bisa di etos belajar lebih ditingkatkan lagi. Apalagi kawan-kawan anak SMK yang kalau nggak salah siap untuk bekerja. Ya silakan Abigail, apa Tiffany? Gimana? Ferdi Kurniawan. Dinyalakan dulu mic-nya. Ya, Pak. Gimana Ferdi? Lumayan ngerti, Pak. Kalau lumayan ngerti. Ya, gimana? Sudah, Pak. Jadi fungsinya apa di menu penilaian? Soal gini Pak, dari kemarin sebelum Bapak jelasin hari ini, dari kemarin waktu saya download Gradle saya udah masukin duluan. Oh iya, jadi udah mencobanya Ferdi? Udah Pak. Jadi udah, tinggal lihat Bapak aja gini. Oke, siap. Berarti gampang verifikasi ya Ferdi ya? Ya, jalaninnya. Udah lama masukinnya, semenjak download kemarin udah langsung masukin.
Oke, siap. Udah diajar sama wali kelas. Wali kelasnya siapa, Pak Ferdi? Bu Peggy. Oke, siap. Terima kasih banyak Ferdi atas masukannya. Ya, Pak. Mungkin dari kawan-kawan yang lain sudah ada yang kayak Ferdi. Dari Winda nih, udah nongol Winda. Silakan Winda. Oh, Windanya tutup. Maria, Maria Vale. Silakan Maria. Malu kayaknya Pak. Ada yang ingin ditanyakan lagi nih kawan-kawan nih? Saya rasa sih gampang ya, kayak media sosial aja, tinggal klik, klik, klik. Apabila tidak ada yang ditanyakan, saya lanjut ya ke menu. Oh, Siti Aisyah, silakan mau bertanya. Hilang lagi Siti Aisyah. Gimana Siti Aisyah? Nggak, Pak. Nggak. Pak Anto. Kita lanjut. Ayo, Pak. Halo Pak Anto. Ya, saya nggak dengeran Pak Ricardo. Ya, jadi kemarin ada sempat siswa kelas 11 yang mengikuti tugas dari gurunya dan pengerjaan tugasnya itu dibatasi waktu. Nah, seperti tadi Pak Anto tunjukkan ada nilai 63, kemudian setelah diklik mata pelajarannya, ternyata ada 2 yang tidak dikerjakan tugasnya. Nilainya masih 0 di sana. Kemudian siswanya bertanya kepada saya, Pak, nilai saya kosong dong. Nah, jadi pertanyaan siswanya, bisa tidak misalnya dia memberikan atau mengumpulkan tugas susulan atau mungkin sifatnya perbaikan kepada guru, kemudian dilakukan perbaikan nilai. Gimana Pak kira-kira Pak? Oke. Sip. Bisa Pak. Jadi kayak misalnya gini Pak. Kalau di akun guru, ini Pak, kan dia bisa memberikan penilaian offline ya Pak ya. Ataupun misalnya pasti itu nilai anaknya Pak. Nilai anaknya itu pasti di bawah KKM Pak Ricardo. Iya Pak. Di bawah nilai KKM otomatis dia akan masuk ke remedial. Remedial. Dia akan muncul. Kalau misalnya Jadi terkendalanya dari siswa tersebut adalah jaringan ya Pak, misalnya dia terkendalanya teknis nih Pak. Ya. Bapak bisa mungkin dia ngirimin lewat WA nih Pak. Pak saya jaringannya lagi kurang bagus tadi. Saya kirim ke Bapak aja ya jawabannya. Pak Ricardo koreksi, masukin. Kalau misalnya terkait kendala jaringan, Bapak bisa pilih nilai akhir diambil berdasarkan nilai tertinggi. Soalnya nggak fair ya Pak ya. Kalau misalnya dia terkendala teknis, nilainya bagus, kita pakainya yang berdasarkan KKM. Kecuali kalau misalnya emang dia nilainya kurang bagus, ya otomatis yang kedua pakainya KKM ya Pak. Tapi saya kembalikan lagi kepada Bapak Ibu Guru untuk menggunakan metode nilai akhirnya yang gimana. Seperti itu Pak. Jadi mungkin informasi untuk anak-anak sekalian, berarti misalnya ada yang terlewatkan entah masalah jaringan atau kuota, bisa langsung menghubungi guru mata pelajaran bersangkutan untuk mengumpulkan tugas susulan. Jadi ya sudahlah 0 gitu. Tapi tidak digubris, tidak dihubungi gurunya bagaimana gitu. Ya, mungkin seperti itu Pak Anto ya. Nah, nanti gurunya bisa memperbaiki atau memberikan nilai bagi tugas yang terlambat dikirim. Jadi bukan berarti tidak mengerjakan, sudah putus 0 gitu ya. Untuk anak-anak juga tolong ini diperhatikan. Baik, terima kasih Pak Anto. Sama-sama Pak. Jadi ini kelas berapa Pak? Semuanya Pak? Kelas 11 atau kelas 12 Pak? Kelas 11 semua. 11 semua, oke. Ya. Sip. Saya lanjut lagi ya Pak Ricardo, kawan-kawan. Baik Pak, lanjut Pak. Kita lanjut ke menu pembelajaran. Menu pembelajaran ini, kawan-kawan, misalnya kawan-kawan nih hari ini belajar apa nih? Kawan-kawan di jam segini, misalnya contoh
matematika, atau praktikum akuntansi. Kita pilih pembelajarannya apa nih kawan-kawan. Pelajarannya di handphone juga tinggal pilih mapelnya apa ya kawan-kawan ya. Misalnya bahasa Indonesia atau akuntansi keuangan. Misalnya contoh bahasa Indonesia. Tinggal dipilih mata pelajarannya, di handphone tinggal dipilih mata pelajarannya, dan dibuka seperti ini kawan-kawan. Nah, seperti ini kawan-kawan. Di sini ada deskripsi kegiatan belajar, dan ada file. Kawan-kawan bisa praktekin juga, dan bisa di-download, dan kawan-kawan bisa pelajari file yang sudah disiapkan oleh Bapak Ibu Guru, kawan-kawan. Seperti itu. Jadi, di menu pembelajaran seperti itu, dan di sebelah kanan ada kolom komentar. Fungsinya buat apa? Fungsinya apabila dari materi yang Bapak Ibu Guru sudah siapkan, kawan-kawan ada yang tidak dimengerti, kawan-kawan bisa berkomentar di sini. Saya kurang mengerti. Di bab 2. Dikirim dan akan masuk ke pembelajaran yang juga materi yang Bapak sudah buat, Bapak Ibu Guru sudah buat. Jadi kawan-kawan tahu nih, misalnya komputer akuntansi. Nah, contohnya seperti ini, berikut adalah materi bab 1. Baik Pak, dijawab. Seperti itu. Jadi di menu pembelajaran, kawan-kawan langkah pertama memilih materinya yang sesuai dengan jadwal dan mempelajarinya. Apabila tidak ada yang kurang mengerti, bisa ditanyakan di kolom komentar. Untuk menu pembelajaran cukup simpel, kawan-kawan bisa lakukan seperti ini lebih mudah dari main media sosial. Mungkin ada pertanyaan dari kawan-kawan nih terkait menu pembelajaran. Mungkin dari Muhammad Afrizal. Rizal? Novita Angel. Novita? Ada suaranya Novita? Gaby? Atau nggak ada suaranya? Gimana kawan-kawan? Dari menu pembelajaran ada yang ingin ditanyakan atau di-sharing dari kawan-kawan nih? Nggak perlu malu-malu. Gak usah takut ada Pak Ricardo, nggak diomelin. Bertanya malah bagus. Silakan kawan-kawan. Ya, silakan untuk anak-anak yang sudah pernah mencoba menggunakan, terus pernah ketemu masalah, ya sekalipun masalahnya sudah pernah diselesaikan, boleh disampaikan ulang. Ini untuk supaya kawan-kawan yang lain yang belum pernah ketemu masalah tersebut nanti bisa mendapatkan solusinya, ya. Jadi jangan malu-malu, ya. Misalnya saya pernah begini, dapat masalahnya, nah itu gimana penyelesaiannya? Boleh ditanya ulang. Silakan. Silakan kawan-kawan. Jadi biar kawan-kawan yang lain juga tahu di saat menemukan kendala sama seperti kawan-kawan di saat sebelumnya, bagaimana cara mengatasinya, kawan-kawan ya. Silakan kawan-kawan. Mungkin dari yang tadi sudah pakai itu siapa ya Pak ya? Tadi pertama nanya tuh. Sandi, kok nggak salah, Sandi Gustif. Sandi Gustif, udah pakai Sandi? Dinyalakan dulu mic-nya, yang gambar mic. Udah Pak. Pernah ada kendala nggak? Udah ada Pak. Pernah ada kendala nggak? San? Oh jaringannya berarti. Nggak ada Pak. Nggak ada masalah selama menggunakan Gradle. Nggak perlu takut, San. Malah jadinya sharing. Jadi kawan-kawan yang lain tahu.
Mungkin ini dari siapa nih yang pakai Serafim, Glory. Boleh. Suaranya dinyalain. Nah, gitu kan. Gak usah malu-malu, biar bisa dilihat kawan-kawannya. Gimana, Serafim? Sudah menggunakan Gredunya belum? Dinyalakan dulu mic-nya. Nah, dinyalakan mic-nya dulu. Dipencet dulu, baru ngomong. Gak mesti malu, orang cantik ya. Kalau ganteng baru dipertanyakan, Serafim. Yang gambarnya gambar mic dipencet dulu, Serafim. Tahu nggak? Mungkin dari Karin nih, boleh Karin. Yang nongol barusan nih, Karin. Atau Jeffrans, hilang lagi. Karin, mungkin Serafim bingung. Nyalain mic-nya ya? Pemalu. Mungkin dari kawan-kawan ada yang ingin ditanyakan terkait menu pembelajaran? Sebelum saya lanjut ke menu daftar tugas. Mungkin kita lanjut, kawan-kawan ya. Kalau tidak ada yang dipertanyakan, silakan kawan-kawan bertanya, silakan. Jangan nanya saya ya, nanti sehabis selesai training baru nanya. Malu, nggak usah malu. Buang jauh-jauh rasa malu. Kawan-kawan sudah dewasa. Ya, Feren, gimana Feren? Pak, kan hari itu disuruh download aplikasi Getu. Nah, Sudah itu saya download, saya masuk kode unik. Ada kode unik dari wali kelas, saya masukin. Tapi sekali saya buka lagi berapa hari, kode uniknya kadaluarsa, tidak bisa. aku di mute. Ya Feren, kode uniknya ada luar Pak. Oh, Pak, tidak bisa dibuka lagi itu, Pak. Saya nanya, yang di download Feren ini, Gredu Student warnanya apa? Aplikasi Gredu Student yang berwarnanya apa? Biru, Pak. Betul. Kode uniknya kadaluarsa. Oh, Pak. Tiba-tiba kadaluarsa, keluar lagi. Waduh. Kadaluarsa keluar lagi. Coba Feren uninstall dulu aplikasi Gredunya, dan diinstal lagi, masukin daftar lagi ya Feren ya. Masukin kode uniknya lagi. Sampai Feren sudah melakukan uninstall aplikasi dan install lagi, sebenarnya kalau misalnya Feren tahu clear cache atau clear data itu nggak masalah, nggak usah di-uninstall. Tapi kemungkinan banyak yang nggak tahu sih clear data. Ini kan di-uninstall aja cara mudahnya. Terus saya install lagi. Setelah Feren masukin kode unik dan tidak bisa, Feren segera WA kontak center kita. Ya, capek, Pak. Hah? Nanti dicoba dulu ya, Pak. Iya. WA kontak centernya udah ada. WA kontak centernya sudah ada. Dah. Ah, serius. Wali kelasnya siapa? Bu Peggy, Pak. Mungkin dari Feren ada yang ditanyakan lagi selain Feren? Terima kasih, Pak. Ya, sama-sama Feren. Selain Feren, ayo. Ada yang ingin ditanyakan? Terkait sama masalah kayak Feren juga nggak apa-apa. Apabila tidak ada, saya lanjut ya. Kita lanjut ke menu selanjutnya, yaitu daftar tugas. Daftar tugas ini adalah tugas yang sudah dipersiapkan oleh Bapak Ibu Guru.
Kawan-kawan harus care juga dengan tugasnya ya, tadi seperti Pak Ricardo bilang. Jangan misalnya sudah waktu atau gangguan teknis, kawan-kawan bodoh amat, maksudnya bahasanya ya, kalau bahasa Jakartanya, bodoh amat. Nah, dengan nilai yang ini kawan-kawan sudah mengerjakan, itu akan menjadi nanti nilai akhir pada saat kelas 12. Kelas 12 tinggal satu tahun lagi kawan-kawan naik, dan kelas 12 setelah lulus kawan-kawan harus memikirkan kawan-kawan mau jadi apa. Misalnya saya mau kerja Pak, oke kerja. Biasanya di dalam pekerjaan ada standar minimal nilai kawan-kawan ya. Kawan-kawan harus mempersiapkan dari sekarang nih, mumpung masih kelas 11. Kita lanjutkan kembali, di sini daftar tugas. Kawan-kawan tinggal pilih mata pelajarannya apa. Misalnya akuntansi keuangan, nanti akan ada tugasnya. Akuntansi keuangan, misal tidak ada, sebentar, saya buatkan. 5 menit.
Susah. Gimana kawan? Oh iya, Pak, suara Bapak di mute. Iya, bener sih. Nah, mungkin ada tadi pas saya jelasin, mungkin saya praktekkan tadi muncul, ada yang ingin ditanyakan terkait daftar tugas. Jadi tinggal dipilih saja. Sandi gimana? Sandi Gus Steven? Gus Steven? Gimana San? Sandi Gus Steven? San? Kedengeran suara saya Pak Ricardo ya Pak? Ya Pak, kedengaran Pak. Iya Pak. Nah Sandi? Iya Pak. Gimana Sandi? Ya, silakan berbicara Sandi. Gimana Sandi pendapatnya? Gampang atau susah dalam pengoperasian daftar tugas nih? Lumayan lah Pak, lumayan gampang. Lumayan gampang. Yang paling susah jawabannya kalau nggak tahu ya Sandi ya. Sandi jurusan apa Sandi? Pemasaran Pak. Oh, bisnis dan pemasaran. Iya Pak. Nah, kalau lulus mau jadi apa? Belum tahu juga Pak. Waduh, yang belum tahu harus direncanakan dari sekarang. Misalnya Sandi mau bekerja di PT Timah, yang ngetren biasanya di Bangka PT Timah. Ataupun ingin melanjutkan kuliah di Jakarta, ataupun di Universitas Terbuka sama Pak Ampra. Sama Pak Ampra di UT. Jadi harus direncanakan ya Sandi ya. Kalau lulus mau kemana, jadi dipersiapkan juga nih nilai-nilainya. Karena setiap perusahaan melihat nilai kawan-kawan nih. Kalau nilai-nilai jelek, itu pasti tidak langsung lolos tahap administrasi. Seperti itu ya Sandi. Iya Pak. Dibagusin nilainya, apalagi SMA, SMK keterampilannya diasah terkait bisnis dan pemasaran. Dan juga yang terakhir adalah tata krama, itu sangat bagus, maksudnya sangat dinilai tinggi kalau menurut saya, sopan santun. Seperti itu Sandi. Jadi harus dipikirkan, nanti kalau dalam kelas 12 lulus mau jadi apa Sandi? Ya. Iya Pak. Oke, makasih banyak Sandi. Mungkin dari Adel Praditya. Silakan Adel, nyalakan mic-nya. Adel. Atau Angel Lavesa. Ini yang keluar Sandi aja nih. Ini yang tadi ngechat
Saya ingetin mute siapa nih? Laura Rosalin. Hengki, boleh Hengki? Hengki S. Dimatiin lagi langsung di mute. Laura Rosalin. Laura, nyalakan Laura mic-nya. Laura. Nggak usah takut Laura. Nggak gigit. Laura, ada orangnya Laura? Dinyalakan gambar mic-nya. Laura Rosalin. Laura. Wah. Menu daftar tugas yang tadi saya sudah praktekkan. Apabila tidak ada, saya lanjut ke menu selanjutnya yaitu pengaduan. Menu pengaduan ini, kawan-kawan, fungsinya untuk menginformasikan pihak sekolah. Misalnya contoh apabila klik buat pengaduan, jadi buat pengaduan ini adanya menunya pada saat kawan-kawan login menggunakan PC atau laptop. Nanti akan keluar seperti ini. Pilih kategori pengaduan, misalnya sarana dan prasarana, ataupun kekerasan. Misalnya saya dipalak oleh kakak kelas, tinggal dilaporin saja tanggal kejadian, judulnya apa, dan sertakan bukti foto. Jadi nanti kawan-kawan tenang aja kalau misalnya emang benar palaknya, itu tidak akan informasi. Jadi yang tahu hanya pihak sekolah yang memegang sistem aja. Jadi bisa laporan kawan-kawan benar atau salah. Seperti itu. Jadi fungsinya itu kawan-kawan. Dan untuk yang terakhir yaitu perpustakaan. Perpustakaan ini adalah list buku-buku yang nantinya misalnya sudah misalnya dari pihak di sekolah ada library, kan misalnya punya buku-buku paket apa, buku-buku fisik apa saja yang ada di perpustakaan. Jadi kawan-kawan kalau untuk meminjam buku tidak perlu lari-lari ke perpustakaan. Wah, saya takut kehabisan. Dengan menggunakan fitur Gredu ini, kawan-kawan bisa langsung memilih buku paket buku apa yang ingin kawan-kawan pinjam, dan bisa kelihatan juga stoknya tinggal berapa nih. Tinggal satu, buru-buru bisa dipinjam, pencet pinjam. Jadi kawan-kawan bisa langsung mengkeep buku yang ingin kawan-kawan baca. Jadi pada saat ke perpustakaan, jadi librariannya sudah tahu, atau guru yang di perpustakaan sudah tahu bahwa yang meminjam buku ini adalah misalnya Steven. Seperti itu. Mungkin terkait menu Grade Student cukup simpel. Kawan-kawan bisa langsung praktekkan. Mungkin ada pertanyaan dari kawan-kawan terkait aplikasi Grade Student. Semuanya untuk yang di handphone ada, kecuali pengaduan. Seperti itu. Dan saya akan menginformasikan sedikit. Saya akan menginformasikan sedikit terkait ini. Nah, kawan-kawan bisa lihat di sini ada kontak center Gredu. Kawan-kawan bisa langsung WA saja di nomor ini, semua ada, semua apapun kendalanya. Senin sampai Jumat, tapi ini ada jam operasional ya, Senin sampai Jumat jam 9 pagi sampai dengan jam 6 sore. Jadi kawan-kawan bisa WA langsung, misalnya ada kendala bisa ditanyakan. Misalnya kawan-kawan melaporkannya jam 18.01 itu akan dijawab pada hari Selasa jam 9. Misalnya pengaduan Senin jam 18.01. Seperti itu kawan-kawan. Silakan kawan-kawan catat, apapun ada kendalanya bisa langsung WA saja, nggak perlu telepon ini. Di WA saja, kawan-kawan ya.
Mungkin ada pertanyaan kawan-kawan sebelum saya tutup? Pak Anto, Oh iya Pak. ya ini mungkin siswa yang lain mungkin juga pernah mengalami. Jadi ada seorang siswa mencoba mengakses Gredu dari handphone lewat aplikasi Play Store yang diinstal. Nah, ketika mau mengupload tugas, itu katanya tidak bisa, gitu. Dan ada yang bilang harus lewat web atau web browser. Jadi benar nggak seperti itu, Pak Anto ya? Itu tidak Pak. Oh, jadi Itu tidak. lewat Jadi mungkin cara pertama yang harus dilakukan yaitu coba di lewat aplikasi Play Store itu lewat pun mobile bisa Pak. bisa ya? Bisa Pak. Bisa Pak. Seperti itu ya. Jadi mungkin itu ada mungkin pada saat mau ya gini ya Pak ya, mau narik datanya itu mungkin jaringannya ya Pak ya. Jaringannya kayak mau ngambil mangga yang keambil cuman daunnya gitu Pak. Jadi nggak ketarik button buat unggahnya Pak. Jadi bisa di refresh. Kalau di handphone refresh itu tinggal pindahin ini ya kawan-kawan ya, pindahin menunya saja. Itu sama saja refresh. Lain gitu ya. Terus balik lagi ke menu tugas. Iya, kita balik lagi. Ataupun kalau misal tidak bisa juga bisa di logout login. Nanti kan kalau yang tadi kan saya bilang ada menu yang sudah dikerjakan adalah kolom yang masih ada dengan catatan waktunya masih ada ya kawan-kawan ya. Kalau misalnya kawan-kawan yang waktu sudah tidak ada, ya udah anggapnya berarti udah kelar. Jadi nggak masuk di menu kolom dikerjakan. Seperti itu kawan-kawan. Kemudian ada lagi satu Pak tadi barusan siswa yang bertanya ke saya, ketika dia mengerjakan tugas dari gurunya dalam bentuk pilihan ganda, nah ketika mau mengklik opsi pilihan jawaban A, B, C, D itu ternyata dia tidak bisa, tetapi ketika klik selanjutnya bisa. Nah itu di mana itu Pak? Itu kayaknya sama deh Pak. Oh sama juga ya. Iya. Nah, jadi dulu, Pak. Solusinya logout login lagi. Atau kalau misalnya nggak bisa di refresh di logout login. Tidak bisa juga. Langsung hubungi contact center WA Gredu. Oh gitu. Oh ya baik. Kalau tidak bisa juga, maksudnya nunggunya misalnya ada beberapa proses ya Pak ya. Bisa informasi ke gurunya. Bu, saya ngirimnya lewat manual nih. Saya lagi ada kendala nih di handphone saya. Ya. Gitu, Pak. Oke. Mungkin selain Pak Ricardo dari kawan-kawan nih, gak usah malu-malu. Bisa ada kendala, bisa di-sharing. Dan bisa juga dicatat nomor WA-nya. Kalau ada kendala, bisa langsung WA saja. Tapi harap ingat ada jam operasionalnya. Karena Gredu belum memakai robot. Yunisa, gimana Yunisa nih baru bergabung nih? Yunisa udah paham belum? Mana mukanya? Malah ke atas ini. Yunisa? Mungkin Yunisa kalau tidak kurang mengerti bisa tanya ya ke kawan-kawan yang sudah mengikuti di sini nih, teman satu kelas. Mungkin kalau misalnya tidak ada pertanyaan, mungkin saya akhiri Pak Ricardo. Oke Pak, silakan Pak. Iya, mungkin saya akhiri kawan-kawan. Sebelumnya mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan. Mungkin saya titip pesan ke kawan-kawan, siapkan diri kawan-kawan untuk menghadap apa yang harus planning apa yang kawan-kawan siapkan pada saat kawan-kawan lulus. Mau jadi apa? Ya kawan-kawan ya, karena penyesalan adanya di belakang. Kalau penyesalan ada di depan, semua jadi orang sukses kawan-kawan. Mungkin saya akhiri ya kawan-kawan ya. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan. Billahi taufiq wal hidayah. Selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat siang Pak Anto. Terima kasih. Ya, Pak.